Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Febiola Suryono Putri dari kelas MP 2C. Di sini saya ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai ideologi Pancasila. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat ideologi. Ideologi merupakan hasil pemikiran manusia dan kemampuannya mengadakan hubungan terhadap kehidupannya. Antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan, sehingga berlangsung pengaruh timbal balik. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Secara sederhana, ideologi bukan sekedar pengetahuan teoritis, namun juga merupakan sesuatu yang dihayati menuju suatu keyakinan. Berikutnya, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ideologi. Yang pertama, kapitalisme merupakan ideologi yang fokus pada sistem perekonomian di sektor perdagangan, industri, dan alat produksi yang dikendalikan oleh swasta. Yang kedua, liberalisme merupakan ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Yang ketiga, komunisme. Komunisme merupakan ideologi sebagai tatanan sosial ekonomi yang terstruktur atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. 4. Nasionalisme merupakan paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama. Yang kelima, sosialisme. Sosialisme merupakan serangkaian sistem ekonomi sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Berikutnya, fasisme. Fasisme merupakan paham yang fokus pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak terhadap perintah pemimpin, dan kepatuhan ini berlaku tanpa pengecualian. Masuk materi yang berikutnya, yaitu peranan ideologi bagi suatu negara. Yang pertama, menyatukan masyarakat yang beragam. Ideologi berperan penting dalam menyatukan masyarakat ini dengan memberikan titik temu yang sama. Ideologi yang dianut oleh suatu bangsa bisa berfungsi sebagai pegangan bersama yang mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Yang kedua, sebagai panduan kebijakan pemerintah. Ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, dan liberalisme menjadi kerangka kerja yang memandu bagaimana pemerintah mengelola ekonomi, layanan sosial, pendidikan, dan berbagai aspek lainnya. Selain itu, ideologi politik juga berpengaruh pada pandangan dan tindakan pemerintah dalam urusan luar negeri. 3. Pembentukan identitas bangsa. Ideologi adalah cerminan dari nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk identitas suatu bangsa. Artinya bahwa fondasi moral dan budaya yang menghubungkan individu-individu dalam masyarakat ke dalam entitas kolektif yang lebih besar. Materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki urgensi untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermartabat. Pancasila juga menjadi acuan bagi perilaku warga negara dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan. Yang ketiga, sebagai jati diri bangsa, Pancasila memiliki urgensi untuk mempertahankan dan memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan persaingan internasional. Pancasila juga menjadi simbol kebanggaan dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Yang keempat, sebagai perekat bangsa, Pancasila memiliki urgensi untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila juga menjadi penangkal terhadap ancaman disintegrasi, radikalisme, terorisme, dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Berikutnya materi yang terakhir yaitu
perbandingan ideologi Pancasila dengan beberapa ideologi lainnya, seperti ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Yang pertama, antara ideologi Pancasila dan liberalisme, perbandingannya yaitu kalau Pancasila itu menekankan pentingnya kerakyatan atau lebih ke 5 prinsip, yaitu seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara liberalisme cenderung fokus pada kebebasan individu. Lalu antara Pancasila dengan komunisme, perbandingannya, Pancasila lebih menekankan atau menggabungkan nilai-nilai keagamaan dan kerakyatan dengan prinsip-prinsip sosial, sementara komunisme menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber daya dan distribusi kekayaan secara merata. Yang ketiga, antara Pancasila dengan sekularisme, perbandingannya yaitu Pancasila menegaskan ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu dari 5 prinsipnya, sementara sekularisme menganjurkan pemisahan agama dari urusan negara dengan menempatkan kebebasan beragama sebagai nilai utama. Yang terakhir, Pancasila dengan ideologi keagamaan. Perbandingannya, Pancasila lebih menekankan pada adanya ketuhanan yang Maha Esa sebagai salah satu prinsipnya, sementara ideologi keagamaan menganjurkan penggunaan agama sebagai dasar untuk struktur politik, hukum, dan kebijakan masyarakat. Sekiranya begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi ideologi Pancasila. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.